Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai matriks. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan matriks itu apa. Nah, sebelumnya apakah udah tahu matriks itu apa? Tidak. Oke, kita jelaskan ya. Di sini kita akan pertama-tama mengenai pengertian matriks, kedua itu jenis-jenis, dan yang ketiga ada transpose matriks, dan yang keempat kesamaan matriks. Nah, untuk pengertian sendiri, matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku. Nah, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk yang ke sini, yang ke bawah itu namanya baris, yang ke kiri itu namanya kolom. Nah, lanjutnya itu ada ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan kolom n, maka ordo matriks adalah M kali N dan ditulis A M kali N seperti ini. Nah, yang kedua, banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Nah, kita lanjut mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau baris yang berordo 1 kali N dengan N lebih besar 1. Contohnya A sama dengan negatif 3, negatif 2, 5. Berarti ke samping. Nah, sini. Nah, untuk yang kedua itu matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom atau matriks yang terdiri yang berordo N kali 1 dengan N lebih besar 1. Contohnya, nah ke bawah. Jadi matriks baris itu ke samping, matriks kolom itu yang ke bawah. Nah, yang ketiga itu matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom atau matriks yang berordo N kali N, sering disebut berordo N. Contohnya itu, jadi si baris dan kolomnya itu sama, jadi membentuk seperti persegi. Lanjut, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua. Yang pertama, matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contohnya, nah ini nolnya itu di atas, tapi tidak, dan di atas diagonal utama. Berarti di sini membentuk segitiga. Sedangkan untuk matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Sama, tapi segitiganya, yang matriks segitiga bawah segitiganya di atas, untuk matriks segitiga atas segitiganya di bawah, namun bernilai 0. Nah, lanjut, matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya, nah jadi yang diagonal utamanya mah tidak boleh 0, tapi yang lainnya 0, ininya 0. Selanjutnya ada matriks identitas, merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, contohnya seperti ini. Jadi diagonal kan ini diagonal, berarti ini juga diagonal, tapi syaratnya matriks identitas itu diagonalnya itu harus 1, berarti 1 ini 1, yang lainnya 0. Selanjutnya ada matriks tegak, merupakan matriks dengan banyak baris lebih banyak dibandingkan dengan banyak kolom. Nah, contohnya seperti ini. Jadi si barisnya teh, ini kan barisnya ada 1, 2, 3, sedangkan kolomnya itu 1, 2, jadi barisnya itu harus lebih banyak. Nah, selanjutnya ada matriks datar, merupakan matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi si barisnya itu sedikit, tapi si kolomnya lebih banyak. Selanjutnya ada matriks simetris, merupakan matriks persegi dengan elemen pada garis ke
kolom ke J sama dengan elemen-elemen pada baris ke J kolom ke I contohnya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0 contohnya. Ini jadi semuanya 0. Nah, lalu ada transpose matriks. Nah, transpose suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A contohnya. Jadi ini 2 negatif 3 3 5 negatif 7 4 diubah ditranspose menjadi 2 2 3 kan tadinya ini teh baris diubah jadi kolom. Untuk yang terakhir kesamaan matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemennya yang seletak bersesuaian bernilai sama. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal agar mudah dimengerti. Di sini ada contoh diketahui matriks A. Untuk soalnya yang pertama tentukan ordo matriks A. Nah, ini kan kita tentuin dulu barisnya. Baris berarti kan yang ke bawah. Kita hitung ada 1 2 3 4 5. Berarti barisnya ada 5. Lalu kita tulis ada kolomnya. Hitung dulu berarti ada 1 2 3. Berarti ordonya teh kan ordo teh baris dikali kolom. Kan tadi barisnya ada 5 berarti kali kolomnya ada 3 berarti 5 kali 3. Nah, untuk yang kedua elemen-elemen pada baris keempat. Nah, kita lihat baris keempat 1 2 3 4 berarti elemen yang baris keempat itu tinggal ditulis saja. Nah, yang C ada elemen-elemen pada kolom ketiga. Nah, kolom tadi itu kolom T yang ke pinggir berarti kolom ketiga 1 2 3 berarti yang elemennya ada ini 4 7 1 3 negatif 8. Untuk yang B elemen pada baris kelima kolom pertama. Baris kelima kolom elemen pada baris kelima kolom pertama. Kolom pertama ini berarti kolom pertamanya ini terus baris kelimanya yang ini. Jadi elemen pada baris kelima kolom pertama adalah 2 yang ini kan kolom pertama baris kelima ini. Lalu nilai A12 adalah elemen matriks A yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama kan yang ini, kolom kedua yang ini, berarti elemen pada baris pertama kolom kedua adalah negatif 1. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan transpose dari matriks P. Nah, ini untuk matriksnya kita transposkan. Tadi kan definisi transpose itu adalah suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom. Nah, ini barisnya kan nih, barisnya itu 3 min 2 5. Berarti kita ubah ke kolom, jadi ke pinggir ke sini. Jadi dibalik, tinggal dibalik aja sesuai dengan yang pengertiannya. Nah, untuk soal nomor 3, diketahui matriks K dan L sebagai berikut. Nah, K-nya itu jadi ini untuk baris pertama kolom pertamanya itu 2x ditambah 1. Untuk baris kedua kolom ke satunya x ditambah y dan seterusnya bisa dilihat. Nah, jika matriks K sama dengan matriks L, tentukan nilai X dan Y. Kan K sama dengan L, berarti yang 2X tambah 1 itu sama dengan 7. Kita tinggal hitung aja, substitusikan. 2X tambah 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 7 dikurangi 1. Jadi 6. Jadi 2X itu X-nya 6 dibagi 2 itu X-nya 3. Untuk selanjutnya coba diisi uji kompetensinya, lalu minggu depan kita akan bahas. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.